Halo, kembali lagi dengan saya Freddy Setiawan. Hari ini saya akan membahas mengenai 5 ritual untuk memprediksi sukses teman-teman ke depan. Jadi yang paling penting perlu diingat adalah konsistensi is the mother of mastery. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang konsisten dalam menerapkan sebuah habit atau sebuah peluang, tentunya kita akan memasterkan diri kita terhadap habit-habit tersebut. Nah, 5 ritual yang penting untuk diperhatikan adalah yang pertama disebut ritual of early rising. Ya, di channel YouTube saya sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang 20-20-20. Jadi yang paling penting adalah pada waktu kita bangun pagi, sekali lagi kita berkeringat, kita mengeluarkan hormon untuk mengurangi anxiety atau rasa khawatir, kita juga merilis hormon untuk lebih kreatif ya. Dan jangan lupa juga dilanjutkan dengan journaling ya, untuk kita menuliskan jurnal-jurnal perihal apa yang kita bisa ketahui sebagai hal yang baik ataupun hal yang buruk gitu ya, sehingga kita bisa fokus terhadap hal-hal yang baik dan bahkan menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Dan itu adalah ritual yang pertama, yaitu adalah membangun habit bangun pagi nomor satu. Nah, ini nyambung dengan ritual yang kedua, yang namanya ritual of strategic time blocking. Ya, jadi banyak sekali ya orang saat ini itu hidup ya, kerja sih kerja, tapi kebanyakan itu go with the flow, itu bahasanya. Jadi tidak melakukan time blocking. Ketika mereka bangun pagi, mereka mulai bingung apa yang harus dilakukan. Mereka baru sibuk memikirkan di saat seharusnya sudah game time, seharusnya sudah eksekusi, tapi banyak sekali orang tidak melakukan time blocking ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah sebenarnya menyempatkan mungkin di hari Sabtu, mungkin juga di hari Minggu untuk brainstorm tentang how is your beautiful week ya. Jadi kita akan blocking untuk hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, contoh misalnya kita akan blocking untuk the 5 AM club, artinya kita bangun jam 5 pagi, kita block waktunya. Waktu untuk spend sama keluarga, mungkin makan siang atau have a good dinner, kita block waktunya. Mungkin untuk ibadah, mungkin untuk berolahraga, itu kita block waktunya. Dan tentunya waktu untuk melakukan meetings, scheduling, atau meeting clients, atau meeting dengan group leaders and banyak hal, itu harus melakukan yang namanya ritual of time blocking ya. Nah, ini masuk ke yang ritual ketiga, yaitu ritual of over delivering. Jadi kalau kita ngomong over delivering itu adalah sebuah habit untuk senantiasa memberi lebih ya. Kita mungkin bisa aja menjadi orang-orang yang biasanya tuh misalnya kita mengharapkan sesuatu dari penjual di toko ya. Kita mungkin melihat, oh saya berharap dia menjelaskan sebuah produk tapi dia menjelaskan biasa saja. Atau kita bisa juga mengharapkan penjual di toko ini menjelaskan lebih detail, lebih jauh, lebih menarik, lebih bisa dimengerti. Nah, itu yang namanya over delivering. Nah, apapun profesi kita ya, kita bisa melakukan atau membentuk sebuah habit yang namanya over delivering. Artinya setiap hari melakukan 10 kali lipat dari ekspektasi. Contoh, misalnya seperti saya yang berada di industri asuransi, tentunya terhadap clients coba berikan 10 kali lebih extra something gitu ya. Atau ekspektasi tim, ekspektasi grup untuk deliver 10 kali lebih banyak dibandingkan ekspektasi. Jadi ini adalah sebuah habit untuk senantiasa melakukan lebih. Ini baik dalam keseharian kita, dalam apapun profesi ataupun mungkin bukan profesi, hubungan suami istri, keluarga, lakukan lebih ya, selalu lakukan lebih. Dan kita masuk ke ritual yang keempat yang namanya ritual of daily learning ya. Saya belajar yang namanya 60 minute student, artinya alangkah baiknya dan alangkah dianjurkan gitu ya untuk dalam setiap hari meluangkan 60 menit ya, 60 minutes atau 1 jam saja minimal untuk belajar. Belajar itu bisa membaca buku, belajar itu bisa podcasting, belajar itu bisa melalui YouTube. Banyak hal yang paling penting, atau bahkan journaling terhadap kegiatan-kegiatan kita di kemarin hari yang kita anggap ini bagus, ini kurang bagus.
Ya, itu juga bagian dari proses pembelajaran karena kita belajar. Intinya adalah dalam keseharian 60 menit menjadi student lagi. Haus ilmu, ya. Oke, kita akan masuk ke ritual yang terakhir yang namanya ritual of personal reflection, yaitu gimana kita merefleksikan diri kita. Banyak orang menghabiskan waktu melakukan sesuatu dengan kerja keras yang mungkin ternyata by the end of the day it's not something yang mereka sebenarnya kejar, yang bukan sebenarnya mereka cari, sehingga mereka merasa lelah dan menyadari belakangan bahwa mungkin this is not something that I want to do, mungkin bukan ini jalannya, mungkin bukan ini yang sebenarnya saya mau lakukan. Jadi kita perlu sering melakukan personal reflection, meditasi atau olahraga yang bagus seperti yoga. Ya, walaupun saya tidak melakukan yoga, tapi saya banyak meluangkan waktu dalam keheningan, khususnya salah satu ajaran 20-20-20 ya. Salah satunya adalah kita dalam keheningan, kita bisa dalam doa juga bisa. Kita bisa membawa segala sesuatunya untuk personal reflection, untuk berbicara dan get intim dengan diri kita, mengetahui apakah hal ini adalah hal yang tepat, hal yang baik, atau hal yang kita mau lakukan atau bagaimana. Ya. Dan lakukan ini ritual-ritual kelima ritual ini untuk mendapatkan habit sukses yang saya yakini ini bisa berguna bagi saya pribadi dan bagi teman-teman yang hari ini mungkin mendengarkan wisdom sharing saya hari ini. Sekali lagi, sebuah ide ya. Sebuah ide tanpa eksekusi itu hanyalah hayalan semata ya. Sukses buat teman-teman, semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa berguna, and good luck buat teman-teman. Thank you.